Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah, sebelumnya minta maaf, mungkin ini bahasa Indonesia, karena pakai bahasa Jawa agak susah. Pakai bahasa Sunda mungkin jamaah yang tidak paham. Jadi ya kita pakai bahasa umum, bahasa Indonesia. Walaupun alhamdulillah masih bisa silaturahmi beserta para jamaah semuanya, ini adalah yang kedua kalinya. Alhamdulillah masih bisa dipercaya untuk bisa silaturahmi, bertemu, bermuajahah, saling mengikatkan tali persaudaraan, saling menguatkan dalam akidah Islam. Ini agak grogi, soalnya apa? Tadi hijabnya ditutup, sekarang dibuka. Jadi groginya apa? Ya karena banyak istimewanya. Walaupun tidak humoris saya ini, tapi agak manis sedikit. Jadi kalau dilihat agak minder. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para takmir, pengurus Masjid Al-Muttaqin beserta jajarannya, begitupun para jamaah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambah-tambah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dimudahkan atau ada jalan keluarnya apabila kita mendapatkan cobaan. Para jamaah semuanya, marilah kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlimpah-limpah, bahkan tidak terhitung, bahkan tidak mampu diucapkan oleh lidah kita sendiri. Saking banyak nikmatnya, tapi kenapa kita masih belum mampu mensyukuri nikmat tersebut? Sedikit saja nikmat kita hilang dari diri kita, baru terasa nikmat itu luar biasa. Makanya pandai-pandailah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau orang itu pandai bersyukur, pasti Allah akan menambah rizkinya.
Tapi ini mah sekedar pengalaman saja. Ketika udah berkeluarga, ada seorang istri mengatakan, jangan lupa Pak, sebetulnya sepertiga rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berkah atau berkat doanya seorang istri. Kemudian si suami tersebut menjawab, kalau begitu biar tambah rezeki, berarti istrinya tidak cukup satu. Berarti harus berapa? Nah, lebih banyak 4. Kalau 4 berarti semakin banyak doanya, semakin tambah rezekinya. Itu tapi hanya sekedar omongan saja. Pengalaman belum. Para hadirin rahimakumullah, tidak lupa kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ada suatu panutan yang harus kita selalu ucapkan sholawat, selalu kita ucapkan salam, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kita pun selain kepada Nabi Muhammad pun harus menghormati kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga itu termasuk ahlul bait atau kalau kita sekarang itu dzurriyyatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada para sahabat-sahabat yang mana kalau tidak ada sahabat kita tidak mengenal agama Islam, kita tidak bisa belajar Al-Quran, kita tidak bisa belajar tentang bagaimana hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah, karena perlu istiqomah itu. Kalau orang tidak istiqomah, ya hidupnya kadang lurus, kadang tidak. Tetapi kalau orang istiqomah, walaupun itu sedikit demi sedikit, maka disitulah orang itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, kalau dibilang ini suatu malam yang mana malam ini kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama thalabul ilmi, belajar ilmu. Karena ilmu itu akan didapat ketika orang itu belajar. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya kita di sini belajar menghadiri majelis ilmu, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini terus berjalan, dan mudah-mudahan yang hadirnya pun selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya ada suatu hadis yang menjelaskan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di suatu majelis, lagi mengadakan halaqah atau perkumpulan. Tiba-tiba datang 3 orang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang, yang pertama duduk di depan, yang kedua duduk di belakang. Nah, yang satu lagi
Di depan tidak, di belakang tidak, berarti kemana? Pulang. Terus para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana keadaan 3 orang tersebut? Kemudian Rasulullah SAW, adapun 2 orang, yang pertama yang duduk di depan, apabila ada tempat kosong di suatu majelis, dia selalu duduk di paling depan. Apabila ada majlis di mana-mana walaupun jauh, dia selalu didatangi, dihadiri. Kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah, maka kata Rasulullah, Allah pun akan melindungi dia. Makanya ketika duduk di majlis, kita datang, siapa yang duluan, yang paling duduk di depan, itu akan mendapatkan pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kalau orang itu yang duduk di belakang? Nah, ini yang duduk di belakang ini antara malu